Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Menurut sebagian besar para ulama, kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah yang bisa dimasukkan pada wajan fu'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya makruh. Para ulama menyimpulkan beberapa ciri khas Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Yang ketiga, Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir. Yang keempat, setiap kata membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala, baik itu dari hafalan atau dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagian ulama ada yang menambahkan dari sifat lain dari definisi Al-Quran. Redaksi tambahan dari Ali As-Sabuni yaitu Al-Mu'jiz bi wasihati Al-Amin Jibril alaihi salam, Al-Maktubi Al-Mushaf, Al-Mahdu bi surati Al-Fatihah wal Al-Muhtam bi surati An-Nas. Namun menurut pendapat Yunahar Ilyas, pengertian yang disukan oleh As-Sabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf bukan Al-Quran, karena yang dimaksud dengan Al-Quran bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, Al-Quran tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis, melainkan juga berbentuk digital, compact disc, dan audio atau rekaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu untuk disampaikan kepada umatnya bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi Al-Quran yang pertama diantaranya yaitu satu, sebagai hudan, yaitu petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai rahmat atau keberuntungan dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, yang halal dan dengan yang haram. Yang keempat, sebagai maudah atau pengajar yang membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, sebagai berita gembira, yaitu kepada mereka yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, sebagai tibyan atau mubin untuk menjelaskan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah. Yang ketujuh, sebagai musotik atau pembenar kitab-kitab terdahulu, diantaranya Zabur, Taurat, dan Injil. Yang kedelapan, sebagai nur atau cahaya untuk menerangi kehidupan manusia menuju jalan keselamatan. Yang kesembilan, yaitu sebagai tafsil atau memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai kehendak Allah. Selanjutnya yang C, yaitu kehujahan Al-Quran. Ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan hujah yang wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak boleh menggunakan dalil lain sebelum menggali kebenaran dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ditemukan ketentuan hukum tentang suatu peristiwa, baru mujtahid bisa menggunakan dalil lain. Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama usul fiqh tentang kehujahan Al-Quran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya. Kemudian dinukilkan dari generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir. Hal itu menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat Al-Quran merupakan bukti yang jelas dan pasti akan kebenaran Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Akan tetapi, menurut sebagian ulama, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai Al-Quran itu mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran merupakan hanya maknanya saja adalah ia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, misalnya dengan bahasa Persia, walaupun tidak dengan keadaan mudarat. Padahal menurut Imam Syafi'i, sekalipun orang itu bodoh, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin D. Petunjuk dilalah Al-Quran. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu.
Kata sesuatu yang pertama yaitu madlul, yang ditunjuk. Kata sesuatu yang kedua yaitu dalil, yang menjadi petunjuk. Dalam pembahasan dilalah ini sangat penting dalam ilmu logika dan usul fiqh karena termasuk salah satu sistem berpikir. Berpikir secara dilalah adalah berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat. Dilalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dilalah lafdiyah, adalah dalil yang menggunakan untuk memberikan petunjuk kepada sesuatu dengan bentuk suara, kata, dan lafaz. Penunjukannya dapat diketahui melalui 3 hal. Yang pertama melalui hal-hal yang bersifat alami, yang kedua melalui akal, dan yang ketiga melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama. Dilalah yang kedua yaitu dilalah ghairu lafdiyah, adalah dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan kata, dan bukan lafaz. Penunjukannya dapat diketahui melalui 3 hal. Yang pertama bisa melalui hal-hal yang bersifat alami, yang kedua melalui akal, dan yang ketiga melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda dan isyarat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan hukum dalam Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran terdiri atas 3 macam. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini, seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh mukallaf yang berupa sifat-sifat keutamaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum amaliyah dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hukum muamalat, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Abdul Wahab Kalab memperinci macam-macam hukum muamalah sebagai berikut. 1. Hukum keluarga, yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan keluarga. Yang kedua, hukum perdata, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia lainnya. 3. Hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan secara terperinci hukum yang berkaitan dengan ibadah dan keluarga, karena kebanyakan dari hukum ini bersifat abudi, tidak memberikan kesempatan akal untuk menganalisnya, dan tidak berubah dengan perubahan sosial. Adapun selain hukum tersebut seperti perdata, ekonomi, dan keuangan, Al-Quran menjelaskan secara global dalam bentuk prinsip-prinsip dasar, karena hukum tersebut berkembang sesuai dengan masyarakat. Menurut Hasbu wa Thalib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian, di antaranya A. Al-Ahkam al-I'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. B. Al-Ahkam al-Khuluqiyah, suatu hukum yang berkaitan dengan akhlak. C. Al-Ahkam al-Kauniyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. D. Al-Ahkam al-Ibariyah, suatu hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Yang E. Al-Ahkam al-Syar'iyah al-Amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang diimbangi dengan neraca syariah. Dari 5 pembagian yang ditawarkan oleh Hasbu wa Thalib tersebut sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan dengan al-ahkam al-kauniyah, menurut topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta, di mana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran Al-Quran. Sedangkan al-ahkam al-ibariyah, topik bahasan dalam hukum ini berubah kisah para ulama terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang terjadi kepada orang umat terdahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.